Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada kondisi sehat walafiat, penuh keberkahan pada pagi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon maaf tidak bisa hadir di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu karena satu hal yang harus saya selesaikan di Kota Kediri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama kami ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu dalam mengemban amanah untuk menjadi dosen di Politeknik Krakatau, di mana barangkali Bapak Ibu mengetahui bahwa Politeknik Krakatau pada saat ini sedang dalam proses pembenahan cukup besar dengan kehadiran tim tim senior kami, Bapak Ahmad Banani yang sejak Maret kemarin memimpin langsung di yayasan ini untuk membina Politeknik Krakatau. Sengaja itu dilakukan karena sebetulnya Politeknik Krakatau adalah perguruan tinggi politeknik yang cukup tua, berdiri tahun 99, cuma pada proses hampir 20 tahun kami mengalami pasang surut sehingga sampai pada titik tertentu kami hanya memiliki sekitar 15 sampai 20 mahasiswa per tahun. Dengan jumlah mahasiswa yang cukup sedikit ini, secara operasional Politeknik Krakatau cukup susah untuk berkembang, sehingga di banyak sisi banyak sekali hal yang harus dibenahi, mulai dari si manajemen, dosen, kemudian bahkan pada akhirnya akreditasi Politeknik Krakatau itu untuk program teknik mesin itu sempat tidak terakreditasi selama 6 tahun. Sementara di teknik listrik sekitar 2 tahun tidak terakreditasi yang terakhir. Belum itu di institusinya. Alhamdulillah sekarang sudah ada perbaikan, kita benahi sehingga pada saat ini program studi teknik listrik dan teknik mesin sudah terakreditasi, meskipun cuma C dan baik. Nah, di tengah pembenahan kita yang kita mulai tahun kemarin, banyak sekali musibah yang kita hadapi, mulai dari kami ditinggal di tim inti kami, Bapak Najib sama istri, kemudian juga Bapak Hanan sebagai direktur juga mengalami musibah. Kemudian juga kawan-kawan kita di manajemen banyak sekali yang terkena COVID, sehingga secara teknis pada saat pengambilan alihan kemarin kita menghadapi tantangan yang cukup berat. Oleh karena itu, alhamdulillah, tapi kita tetap bertahan di sini untuk membenahi Politeknik. Mimpi kami adalah bagaimana membawa Politeknik ini ke jenjang yang level menengah lah di Indonesia. Kita harapkan 5-10 tahun lagi kita akan mencapai itu, meskipun dengan tantangan yang ada. Di tengah itu terus terang di kita lebih banyak sukarelawannya lah, sehingga penghargaan ke dosen yang kemudian ke manajemen itu sangat kurang. Pada saat kami mengambil alih kemarin, bahkan tenaga dosen tetap itu mohon maaf, kewajiban kami terpaksa kita potong. Kemudian juga manajemen, terutama yang operasional yang hidupnya dari Politeknik juga istilahnya honornya kita potong cukup besar sampai 50-60%. Sehingga kami mohon maaf, kita memang lagi kerja keras untuk membangun ini.
di tengah tantangan itu kita menghadapi tantangan bahwa peminat pendidikan D3 itu sangat rendah, termasuk di PTN. Kita tahu bahwa kalau penerimaan mahasiswa baru ada SNPTN, SBMPTN dan sebagainya. Vokasi biasanya ditaruh di agak belakangan karena memang biasanya di vokasi ini peminatnya cukup jarang. Oleh karena itu menjadi tantangan kita pada 2 tahun terakhir ini ketika kita lakukan improvement, jumlah mahasiswa umum yang masuk di kita tidak cukup banyak. Paling 30 orang sampai hari ini, alhamdulillah sih ada kemajuan, tapi itu tentu secara operasional cukup berat di kita. Jadi sampai hari ini kira-kira ada sekitar 40 mahasiswa umum yang daftar ke kita. Tapi itu jauh lebih baik daripada 2-3 tahun yang lalu di mana rata-rata mahasiswa politeknik yang daftar sekitar 15 sampai 20 orang. Nah, tantangan yang lain yang kita hadapi adalah yang daftar di politeknik itu warga kelas 5 lah kali ya. Yang pertama adalah mereka yang berminat untuk meraih pendidikan tinggi di PTN papan atas seperti UI, ITB, ITS dan sebagainya. Kemudian kalau dia gagal, dia ngambil posisi di papan tengah, di SBMPTN atau di Mandiri di sana. Kemudian kalaupun gagal, masih ada PTS papan atas di Jakarta dan Bandung. Jadi mereka bisa mencari Bina Nusantara, kemudian Trisakti, Universitas Telkom, UII, dan sebagainya. Nah, kemudian yang lain adalah barangkali kalau tidak mampu ke sana, dia tidak kuliah. Nah, di Politeknik ini masuk mahasiswa kelas 5. Jadi masuk Polka itu kadang-kadang rada dipaksa-paksa, rada dirayu-rayu gitu. Oleh karena itu hebat sekali tim PPMB kita yang bisa mengajak mahasiswa yang sebetulnya tidak ingin kuliah menjadi kuliah. Tapi tentu itu jelas berat bagi dosen, bagi manajemen untuk menyadarkan mereka bahwa kuliah itu ada manfaatnya. Jadi kami mohon maaf ke para dosen yang mana barangkali secara operasional cukup berat untuk kehadirannya, kemudian saran-sarannya itu seringkali tidak nyampe di mereka. Tapi itu faktual dan itu tidak dihadapi oleh Politeknik. Saya cukup lama bergaul atau berkecimpung di dunia pendidikan tinggi swasta di Cilegon, itu menghadapi masalah yang sama. Jadi harus cukup kreatif bagaimana menciptakan itu. Kemudian di tengah itu ada tantangan lain yang kita hadapi adalah tantangan dari Kementerian Pendidikan. Saya nggak tahu namanya sekarang itu kementerian apa, itu panjang banget dan selalu berubah. Saya sejak mengelola manajemen kampus itu perubahannya udah berkali-kali dan tidak selesai-selesai. Bahkan kemarin itu saya dapat kabar di Dirjen Diksi, jadi kita itu di bawah kedirjenan Dirjen Diksi itu pun juga ada perubahan di tingkat direktorat. Jadi berubah yang nggak tahu mau kemana. Nah, gagasan besar dari Kementerian Pendidikan itu adalah adanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu ada 8 skema kalau nggak salah, ada pertukaran mahasiswa, kemudian pertukaran prodi, kemudian kerja sosial dan sebagainya. Kemudian ada masalah yang kita hadapi ketika kita lakukan kuliah online kemarin. Ternyata banyak sekali mahasiswa yang tidak disiplin, sehingga pada saat penilaian itu agak susah. Oleh karena itu tantangan yang kita terus saya juga ngajar, berusaha untuk menggabungkan antara metode pertemuan dengan online. Jadi saya mencoba untuk melakukan sistem hibrid. Nah, yang lain adalah sebagai politeknik
kita ditantang untuk lebih banyak praktikum, sehingga apa namanya itu menjadi tantangan besar. Padahal barangkali sebagian dosen-dosen kita pendidikannya di awalnya adalah S1, sehingga tidak pernah berpengalaman bagaimana mengajar kombinasi antara praktek dan teori. Padahal 60-75% harusnya politeknik adalah praktek. Masalah lain adalah apa namanya peralatan praktikum kita juga tidak terlalu memadai. Juga cost untuk praktikum juga rendah, karena kalau kita naikkan SPP kita ya itu tadi kita barangkali udah tidak di 5 lagi, tapi mahasiswa kelas 6 kali yang bisa masuk ke kita. Jadi cukup berat untuk mengelola politeknik ini. Oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana kita merubah D3 itu menjadi D4 atau S1 terapan, dan itu menjadi tantangan manajemen di kampus kami. Jadi menjadi tantangan kami untuk pengembangan itu. Selanjutnya ada di samping itu ada hal yang mengembirakan lah, dan alhamdulillah kita dapat beberapa istilahnya capaian selama satu tahun terakhir ini. Pertama, kita dipercaya menyelenggarakan kuliah, itu sangat membantu kita. Tahun kemarin kita dapat dapat bantuan kuliah sekitar 30 orang. Nah, hari ini ternyata kebijakannya berbeda, karena akreditasinya masih C, maka dapatnya cuma 15 orang. Kita lagi usahakan agar ada pintu lain yang istilahnya ada KIP aspirasi, dan saya nggak tahu apakah bisa dapat apa enggak. Ini adalah hari-hari terakhir untuk penentuan KIP aspirasi dari DPR. Teman-teman juga saya sampaikan di manajemen bahwa di DPR tentu bahasanya bisa multitafsir. Jadi jangan terlalu optimis, jangan terlalu pesimis. Kadang-kadang datangnya tiba-tiba, keluar juga tiba-tiba. Tapi itu tantangan kita di manajemen politeknik. Kemudian alhamdulillah akreditasi dua-duanya program studi sudah terakreditasi. Jadi teknik mesin dan teknik listrik sudah terakreditasi. Tahun kemarin teknik listrik belum. Jadi kita rada ngeri-ngeri sedap lah menyelenggarakan pendidikan itu. Kemudian alhamdulillah bulan kemarin kita dapat komitmen bantuan PPPTV sekitar 350 kalau enggak 390 juta dalam bentuk barang. Kita insya Allah nanti November 2021 akan datang sekitar 13 komputer generasi terbaru dan 1 kamera SLR untuk model barangkali nanti perkuliahan secara hibrid. Kemudian alhamdulillah ini saya masukkan sebagai prestasi dan harapan ada kolaborasi senior dan junior. Jadi di kita kombinasi sebagian pengelola adalah relatif muda, sementara kami yang tua pensiunan ini ada di senior. Meskipun sekarang ini tinggal sedikit, tapi tetap itu ada. Tapi sebagian besar sekarang kita udah dikelola oleh junior. Jadi barangkali kalau bapak-bapak ibu ketemu dengan Pak Fadli, kemudian Pak Faujan, ada Naomi, ada Ain, itu relatif orang-orang muda di bawah 40 tahun. Jadi kita optimis ke depan politeknik bisa maju dengan teman-teman itu. Kemudian alhamdulillah kita pada tahun ini sudah mendapatkan izin untuk 2 program studi baru di 4 atau S1 terapan, itu bisnis digital dan manajemen relasi industri. Jadi mohon maaf barangkali yang kita tua-tua ini memahami bahwa politeknik itu adanya di teknik doang, ternyata sekarang itu dibuka untuk yang sosial. Jadi mau tidak mau kalau pengen selamat kasarnya kita harus masuk ke program studi yang sosial humaniora. Alhamdulillah kita udah dapat 2 prodi baru, bisnis digital dan MRI, dan standar yang kita ajukan selalu bahwa prodi baru harus S1 terapan, jangan D3 lagi, nanti kejebak lagi. Yang keenam kita dapat bantuan lokasi workshop
dari Pak Suyanto, sehingga untuk teknik mesin sekarang sudah ada gudangnya. Peralatan ada tapi barangkali belum maksimum juga. Tapi kita sudah mulai, jadi setidaknya teknik mesin nanti sudah bisa praktikum, minimal masuk di gudang praktikum. Apakah dia praktikum atau melihat-lihat barang, aku nggak tahu. Karena peralatan sebagian besar adalah peralatan tua yang belum di set up dan sudah lama dititipin di tempat lain yang tidak dikelola dengan baik. Kemudian saya sangat berterima kasih atas bantuan rekan-rekan pensiunan kami yang bersedia untuk mengajar di Politeknik. Bagi kami ini satu apa namanya berkah lah ya. Moga-moga bantuan bapak-bapak sekalian itu bernilai ibadah sebagai amal jariah. Insya Allah misi kita adalah bagaimana mengangkat literasi masyarakat Cilegon yang pendidikannya dari SMA, SMK menjadi minimal D3. Syukur nanti menjadi S1 terapan. Itu misi kita dan kita sudah sampaikan ke Bapak Wali Kota maupun Bapak Wakil Wali Kota bahwa spirit itu akan kita kembangkan di Politeknik. Sehingga nanti masyarakat Cilegon kalau ngelamar itu bukan ngelamar sebagai cleaning service atau satpam, tapi nanti meningkat menjadi minimal teknisi atau syukur menjadi foreman dan selanjutnya. Itu misi kita yang kita ingin sampaikan ke. Nah, selanjutnya kami ke depan merencanakan untuk penyempurnaan workshop. Jelas workshop gudangnya sudah ada, tapi alatnya belum terpakai dengan baik. Tentu itu urusannya dengan budgeting juga yang nggak tahu bagaimana kita nanti akan carikan pendanaan itu. Karena memang pengurus Polka ini yayasannya sebagian besar juga pensiunan, jadi akses juga tidak terlalu kuat, apalagi finansial gitu kan. Kemudian kita akan benahi lagi pola rekrutmen mahasiswa sehingga kita bisa mendapatkan kualifikasi mahasiswa yang lebih baik. Jadi itu akan mengurangi beban atau mengurangi tingkat kesulitan bapak-bapak dosen untuk mengajari kita. Kemudian ada penyempurnaan remunerasi dosen, itu pasti harus kita lakukan. Harus ada kualifikasi tertentu, dosen tertentu dapat penghargaan apa. Kalau sekarang itu sama rata sama rasa, tentu itu nggak mungkin dilakukan. Dan nilainya pun juga rendah. Maaf saya terbuka saja. Karena memang kalau kita naik kan mati bareng, tapi kita nggak pengen mati bareng. Ada bagian tertentu yang kita selamatkan dulu, baru nanti bertahap yang lain. Kemudian kita merencanakan pembukaan prodi baru. Semuanya adalah S1 terapan. Pertama adalah rekayasa elektrik mekanika, itu gabungan antara teknik mesin dan teknik listrik, sehingga teman-teman nanti yang D3 lulusan listrik sama mesin itu bisa melanjutkan di sini. Kemudian kita membuka juga insya Allah peradilan pidana, jadi nanti gelarnya ada STR hukum. Kalau yang tadi bisnis digital itu STRBN dan STRMN. Nah ini sekarang STRH untuk peradilan pidana. Dan produksi media, ini masuk ke ilmu komunikasi. Kita akan buka nanti sarjana terapan ilmu komunikasi. Oleh karena itu pada pengajuan PPTV kita mengajukan kamera, salah satunya adalah alat untuk kita mendeploy untuk mempropos jurusan ini. Kemudian kerjasama dengan industri akan kita tingkatkan. Saya nggak tahu karena saya tidak bisa full di Cilegon, sementara teman-teman relatif barangkali dari sisi manajemen yang full time akses ke industrinya masih perlu pembinaan. Tapi spiritnya kita akan lakukan kerjasama industri. Kemudian kerjasama jaringan Politeknik Indonesia ini kita lakukan beberapa hari ini kita sudah lakukan, kita jalin komunikasi dengan Politeknik Kaltek, kemudian Politeknik Ubaya dan sebagainya. Ada sekitar 10, termasuk juga Politeknik Tempo yang baru. Kita kerjasama dengan mereka.
minimal belum kerjasama sih, tapi komunikasi kita kontak. Demikian kira-kira apa, sambutan dari saya. Mohon maaf sekali lagi kami nggak bisa hadir di sana. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon kesabarannya untuk membina adik-adik kita mahasiswa Politeknik Krakatau dengan berbagai latar belakang yang tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.